Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 7 kurang. Tampaknya hari ini hujan terus. Dari semalam tuh hujan sampai jam berapa tuh ya? Mau tidur jam 10-an kali ya. Nah, tidur jam 9 lah. Jam 10 tuh udah mulai hujan sampai jam 3. Hujan terus. Dan pagi ini baru bangun tadi. Pikirnya udah cerah. Jam 6-an tadi. Baru mau siap-siap. Nggak tahu, kita nungguin dulu. Sebentar lagi. Ini agak reda tapi rasanya ini akan hujan terus ini karena mendungnya rata gitu. Matahari nggak kelihatan sama sekali. Ya, berharap hari ini lebih cerah lah, karena dari kemarin sih sudah diguyur saat keluar dari Jakarta sampai sore. Jam berapa masuk kota Rangkas Bitung baru udah enggak, sudah jam 5 sore udah. Makanya maaf kalau suaranya nggak terlalu jelas, suaranya agak berubah karena bawahnya pengen pilek gitu. Dari kemarin guyur hujan terus. Jangan lupa dukung Satu Tenda dengan klik subscribe, share video-video Satu Tenda kalau kalian suka, dan dukung terus program Satu Tenda untuk 2020 ini, Satu Tenda untuk Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung Satu Tenda sampai sekarang mencapai 3.000 subscribe. Sebagai sebuah ibu kota kecamatan, sekaligus ibu kota kabupaten, Rangkas Bitung terhitung sangat ramai. Saya sudah berapa kali menyambangi kota ini, salah satunya pada akhir 2018, saat saya dan teman-teman Satu Tenda menghadiri Festival Multatuli. Itu untuk pertama kalinya saya ikut mencicipi denyut kota ini saat malam hari. Di kota tempat Multatuli menulis karya termasyhurnya, Max Havelaar ini, hanya ada satu gereja Katolik. Gereja Santa Maria Tabernoda Rangkas Bitung. Saya mampir ke sana, lalu membuat foto dan video. Baru sekitar pukul 10 pagi, saya meninggalkan Rangkas Bitung yang mulai terik, menuju Curug Munding. Karena merasa tidak enak badan, saya mampir ke Indomaret untuk membeli obat. Harapannya bisa mengembalikan stamina yang terkuras di jalanan dan oleh hujan kemarin. Sadar kondisi badan jauh dari segar, saya berharap jangan sampai hujan lagi. Tapi apa daya, mendung sudah menunggu di ujung sana.
Ketika kiri kanan jalan berganti dari pemukiman warga ke persawahan dan perkebunan sawit, hujan benar-benar datang lagi. Wah, sial betul. Dan masih seperti kemarin, hujan datang dan pergi, dan saya pun gonta-ganti memakai jas hujan. Perjalanan menuju Curug Munding terhitung sepi dan minim lampu jalan. Kalaupun ada penerang jalan, hanya di daerah di mana ada perkampungan, sementara letak antar kampung berjauhan. Karena itu, kalau boleh menganjurkan, sebaiknya teman-teman tidak melintasi jalan ini saat malam hari. Ya, lebih baik kita waspadai segala kemungkinan daripada sesal di kemudian hari. Di sepanjang jalan menuju Curug Munding, banyak sekali kebun kelapa sawit. Sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan kalau tak jauh dari Jakarta ada kebun sawit seluas ini. Soalnya, yang biasa terblow up ke media adalah sawit di Kalimantan, sawit di Sumatera, juga sawit di Papua. Tapi hari ini saya lihat sendiri, kebun sawit juga mewabah di pinggiran Jakarta. Saya hampir yakin kalau yang punya kebun sawit di sini bukan masyarakat, tapi para pengusaha dan pemilik modal besar. Ya, katakanlah masyarakat cuma dapat upah sebagai pekerja atau biaya sewa lahan. Setahu saya, kelapa sawit membawa dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya ialah kerusakan hutan dan hilangnya humus tanah karena habis terserap tanaman sawit. Tapi perkebunan sawit bertambah tiap tahun. Mungkin karena untungnya gede, segede gaji para menteri mungkin. Dalam banyak hal sebagai manusia, kita lebih tergiur oleh kesenangan dan keuntungan yang bisa kita raih hari ini, tapi lupa dampaknya untuk hari esok atau orang-orang setelah kita. Menjelang tengah hari, saya semakin dekat ke tempat tujuan. Dari si penjaga Pertamini tempat saya mengisi bensin, saya dapat informasi jalan ke Curug Munding tinggal 2 kiloan lagi. Saya pun cepat-cepat memacu motor supaya lekas sampai. Usai foto-foto di gerbang masuk, saya pun tancap gas. Kali ini kiri kanan jalan penuh pohon sawit dan sangat sepi. Hanya ada beberapa puluh rumah di tengah-tengah hutan sawit. Namun, di balik hutan sawit yang padat itu, ada pemandangan yang sungguh menakjubkan. Bentangan sawah warga di kaki bukit, dengan punggung bukit berjejer di kejauhan. Ah, indah sekali karya tangan Tuhan. Untuk keindahan seperti inilah, saya rela melangkah jauh, menanggalkan rasa takut, melawan rasa lelah, dan mencintai kejutan-kejutan di balik setiap tikungan. Ini adalah salah satunya. Akses masuk ke Curug Munding masih sangat sederhana. Tak banyak fasilitas yang tersedia, kecuali sebuah rumah kecil di pinggir jalan setapak sebagai loket masuk. Usai membayar tiket masuk, saya menuruni tangga warna-warni menuju air terjun. Karena saya datang pas musim hujan, airnya keruh. Ini berbeda dengan Curug Rahong yang saya kunjungi kemarin. Tapi tak apalah, toh saya bukan pengunjung yang niat nyebur setiap kali datang ke curug. Cukup menikmati view-nya saja, saya sudah senang.
sisi bawah sebelah kanan ada warung kecil yang biasa dipakai para pengunjung untuk rehat. Kata penjaga tadi, setelah duhur baru ramai. Balik dari air terjun, saya sangat lelah dan badan terasa lemah dan panas. Saya sempat tiduran sekitar sejam di rumah kecil dekat parkiran motor. Tapi karena merasa badan makin lemas, saya putuskan untuk pulang. Perjalanan saya ke Pantai Rancecet saya batalkan. Dalam hati kecil, saya menyesal tidak bisa melanjutkan touring ini ke Pantai Rancecet. Tapi apa daya, saya harus realistis dengan kondisi fisik yang tak bisa diajak kompromi. Keinginan dan niat mungkin tak bisa dibendung, tapi fisik manusia tetap punya keterbatasan. Dalam keadaan tertentu, keduanya perlu berkompromi, sebab keduanya harus bisa bekerja sama untuk sampai pada satu tujuan.